Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sarwani dari kelas manajemen Malang 2. NIM saya 246 12117. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Teknologi Informasi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil studi kasus terhadap dampak negatif perkembangan teknologi informasi di sekolah menengah atas. Baiklah, sekolah menengah atas itu dikenal memiliki fasilitas yang cukup lengkap, termasuk akses internet maupun laboratorium, seperti kita ketahui, yang dimana hal itu pasti memadai untuk suatu standar suatu sekolah menengah ke atas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekolah menengah atas ini aktif mengintegrasikan berbagai perangkat dan aplikasi digital dalam proses pembelajaran dan administrasi. Demikian, setiap siswa diwajibkan memiliki smartphone atau tablet untuk mendukung kegiatan belajarnya. Nah, selama periode pengamatan, beberapa dampak negatif itu mulai terlihat dikarenakan perkembangan teknologi informasi, dan di situ terlihat dalam sisi yang sangat signifikan di berbagai sekolah menengah atas. Yang pertama itu salah satunya itu penurunan konsentrasi dan perhatian di kelas, yang dimana seperti kita ketahui banyak guru-guru yang melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah siswa yang terdistraksi oleh smartphone mereka selama pelajaran. Jadi banyak mahasiswa, bahkan siswa, yang tidak konsentrasi saat guru menerangkan atau sedang belajar mengajar di kelas. Yang kedua itu ada siswa seringkali terlihat membuka media sosial, bermain game, atau berkirim pesan saat guru sedang menjelaskan materi. Yang ketiga itu dalam penurunan konsentrasi itu ada kemampuan siswa untuk fokus pada materi pelajaran dalam waktu yang lama telah menurun. Yang kedua itu ada di bagian peningkatan kasus plagiarisme dan kecurangan akademik, yang dimana itu selain di jenjang sekolah menengah atas juga ada di jenjang kuliah. Yang pertama itu ada akses mudah di internet dan berbagai sumber informasi daring memicu peningkatan kasus plagiarisme dalam tugas-tugas sekolah. Yang kedua itu siswa cenderung menyalin informasi dari internet tanpa pemahaman yang mendalam atau mencantumkan sumber dengan benar. Yang ketiga dalam peningkatan kasus plagiarisme itu atau kecurangan akademik ada penggunaan aplikasi dan situs web yang menyediakan jawaban instan, yaitu seperti kita tahu, yaitu seperti AI atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada dalam hal perubahan pola interaksi sosial dan keterampilan komunikasi. Yang pertama itu yaitu interaksi tatap muka antar siswa dan antar siswa dengan guru cenderung berkurang. Jadi lebih banyak online-nya daripada tatap muka secara langsung. Yang kedua itu ada komunikasi lebih banyak dilakukan melalui pesan, ya seperti itu. Yang ketiga itu ada beberapa siswa menunjukkan kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dan situasi sosial langsung. Yang keempat itu terdapat pada isu kesehatan mental dan kesejahteraan emosional bagi siswa maupun mahasiswa. Yang pertama itu ada peningkatan paparan terhadap konten negatif di media sosial, yang seperti kita ketahui banyak sekali bertebaran di media sosial itu konten-konten atau berita-berita palsu, konten-konten yang tidak baik, yang mampu membuat siswa atau mahasiswa itu mendapatkan serangan mental atau yang seperti stres, kecemasan yang berlebihan, dan depresi di kalangan siswa. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ada dalam isu kesehatan mental itu ada kecanduan smartphone dan media sosial yang menyebabkan masalah tidur. Jadi banyak siswa itu yang sering datang terlambat dikarenakan tidurnya di atas jam 12 mungkin karena bermain gadget. Nah, yang selanjutnya itu ada dalam hal kesulitan dalam membedakan informasi valid dan tidak valid.
yang dimana banyaknya di media sosial sekarang banjir informasi yang sulit untuk siswa menyaring mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua itu banyak berita-berita hoax yang seperti kita ketahui, bahkan tidak hanya di kalangan siswa saja, masyarakat juga dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu dampak negatifnya berada dalam kesenjangan digital dan ketidakmerataan akses. Yang dimana yang pertama itu, meskipun suatu sekolah mewajibkan kepemilikan perangkat elektronik seperti smartphone, tidak semua siswa dapat berkesempatan untuk memiliki akses yang sama terhadap internet yang stabil di rumah. Jadi tidak merata, jadi ada yang memiliki internet yang bagus, yang satu lagi tidak, jadi tidak setara gitu. Yang kedua itu dalam hal kesenjangan digital, ada dimana hal ini menciptakan kesenjangan dalam proses pembelajaran daring dan pengerjaan tugas yang membutuhkan koneksi internet. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap dampak negatif itu melalui hal berikut. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kurangnya literasi digital yang memadai. Yang kedua itu ada kurangnya pengawasan dan bimbingan. Yang ketiga ada desain teknologi yang adiktif. Yang terakhir yang keempat itu ada perubahan paradigma pembelajaran yang belum optimal. Dampak-dampak selain itu masih ada. Yang pertama itu penurunan kualitas akademik secara keseluruhan. Yang kedua itu pembentukan karakter dan nilai-nilai yang kurang baik. Yang ketiga itu ada masalah kesehatan mental yang lebih serius di masa depan. Yang keempat, yang terakhir itu kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan profesional yang membutuhkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Jadi kesimpulan dari yang seperti kita terangkan tadi, dengan langkah-langkah yang kooperatif itu diharapkan semua sekolah menengah atas dapat memaksimalkan manfaat teknologi informasi sambil minimalkan dampak negatifnya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter baik di era digital ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin dan itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi. Sebelum menutup dan memberi salam pada video ini, saya mohon maaf jika ada salah kata, perilaku ataupun hal yang tidak baik dalam video ini, karena benarnya datang dari Allah dan salah yang datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.